Seorang wanita terjebak dalam sebuah novel dan tetap mendapatkan nasib buruk. Tidak hanya dia harus menyelesaikan tugas sistem, menyatukan tokoh utama pria dan wanita, tetapi dia juga harus merawat tokoh utama pria yang buta. Namun, pasangan yang dia inginkan terus menjauh. Di sana, tokoh utama wanita dan tokoh utama pria kedua saling akrab. Sementara di sini, tokoh utama pria memandangnya dengan tatapan yang semakin aneh. Sebelum terjebak dalam bunga sang binatang buta. Bagaimana beraninya kamu memperlakukanku seperti ini? Dengan kata-kata ini, tangan wanita itu bergetar tak terkendali melihat sosok yang mendekat. Hanya satu pikiran yang tersisa di benaknya melarikan diri. Berlari keluar dari pintu dan melihat lautan yang tak berujung, dia menyadari tidak ada jalan keluar. Ombak sangat ganas. Jika dia melompat, kemungkinan besar hidupnya akan hilang. Dia tahu pria itu tidak akan mati. Itu adalah takdirnya. Tapi dia tidak begitu yakin tentang dirinya sendiri. Tanpa jalan keluar, dia tersenyum pahit. Jika ini bisa membebaskannya dari takdir, mungkin tidak begitu buruk. Dia jatuh ke belakang. Ke dalam laut tubuhnya terjun dengan cepat. Dia berdoa dalam hati, andai saja aku bisa membalikan hidupku. Saat pikiran itu memudar, dia jatuh ke laut dengan percikan. 6 bulan berlalu. Dan Luna masih belum melihat tokoh utama wanita. Kecemasan memenuhi hatinya. Dia duduk di luar kafe Kaldina bergumam pada dirinya sendiri, kapan Karina akan datang? Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah Yeonji, seorang wanita Korea berusia 27 tahun yang memasuki masyarakat hingga 6 bulan yang lalu. Dia terjebak dalam novel roman fantasi yang pernah dia baca, Bunga Sang Binatang Buta. Tuannya tidak lain adalah tokoh utama pria, Leon. Leon adalah kesatria pertama. Kekaisaran tak terkalahkan dalam pertempuran dan memiliki kekuatan ilahi. Dia bahkan memiliki sifat karakter yang sangat kuat dengan mata merah ordel. Namun sekarang dia disebut Sang Binatang Buta. 2 tahun yang lalu dia dibutakan oleh serangan racun mematikan dalam perang dan menyerah pada hidupnya. Dia ingat bahwa di halaman Pangeran Agung ada ramuan penyembuh yang mekar. Sekali setiap 10 tahun dan dapat menyembuhkan matanya. Tokoh utama wanita Karina menyembuhkan matanya dan mereka jatuh cinta. Tugasnya adalah menyatukan para tokoh utama. Setelah terjebak, dia hanya ingat sebanyak ini. Dia hanya membaca awal dan akhir. Dan sekarang dia benar-benar tersesat. Dia berusaha keras untuk mengingat perannya hanya seorang pelayan yang diusir ketika para tokoh utama menunjukkan kasih sayang. Dengan kehadiran yang nol, dia mengamati kerumunan dengan cemas. Kapan Karina akhirnya akan muncul? Ramuan itu sudah mekar selama seminggu. Seharusnya ini adalah tempat mereka bertemu untuk pertama kalinya. Dia tidak bisa tidak curiga ada yang salah. Dia melirik ke langit. Sudah hampir saatnya Leon kembali. Jika dia ditemukan, itu akan menjadi masalah. Haruskah dia menunggu sedikit lebih lama? Bagaimana jika Karina muncul kapan saja? Setelah ragu sejenak, dia memutuskan untuk bertanya secara langsung. Membuka pintu kafe dia dengan tenang bertanya kepada staf apakah mereka telah melihat seseorang sumurannya dengan rambut perak dan mata hijau baru-baru ini. Anggota staf itu bercanda bahwa detail ini tidak cukup untuk dijadikan petunjuk. Lagi pula, orang dengan rambut pirang dan mata ungu sepertinya juga jarang. Dia menghela napas putus asa. Di dunia roman fantasi, mencoba melakukan ini sendirian benar-benar tidak berhasil. Saat itu, seorang pelanggan di dekatnya terkejut dan menunjuk ke arahnya mengatakan dia terlihat persis seperti gadis di poster buronan. Poster buronan itu bertuliskan Alicia Yut rambut pirang dan mata ungu tangkap hidup-hidup dan tanpa cedera. Hubungi kuil atau Hampshire saat ditemukan. Hadiah 9.990 koin emas. Anggota staf itu dengan sopan mengucapkan selamat tinggal dan dia langsung merasa putus asa. Dia masih belum bisa melihat Karina. Hanya ada sekitar 3 hari tersisa sebelum ramuan itu layu. Mencari seseorang terlalu sulit. Saat itu, seseorang tiba-tiba menghalangi jalannya dan memanggil, "Nona, tunggu sebentar." Pria itu menggenggam tangannya dan memastikan bahwa dia memang wanita di poster buronan. Dia panik. Pria itu menuntut untuk tahu siapa mereka dan menyuruhnya melepaskan segera. Dia memberitahunya untuk tidak panik dan dengan nada mengancam mengatakan bahwa dia tidak ingin menyakitinya. Cemas dan marah, dia menuntut mengapa mereka tiba-tiba melakukan ini. Pria itu dengan tidak sabar memarahinya karena tidak mau bekerja sama. Dia bahkan curiga bahwa dia menyimpan sesuatu. Saat itu, bahu pria itu ditangkap dan detik berikutnya pria botak itu dijatuhkan dengan keras ke tanah. Ekspresi pria berambut pirang itu berubah ketakutan, namun dia tetap keras kepala mengatakan bahwa mereka menemukan dia lebih dulu dan bertanya apa yang diinginkan Leon. Leon meraih dan menarik Luna ke dalam pelukannya dengan tenang menyatakan bahwa memperlakukan seorang wanita seperti ini sangat tidak sopan. Pria berambut pirang itu tertawa keras mengejek Leon karena buta dan mengancamnya untuk segera minggir.
Pria botak itu juga mengayunkan tinjunya dan mengutuk dengan marah menyuruh Leon untuk meninggalkan wanita itu dan pergi. Sikapnya sangat angkuh. Melihat ini, Luna berteriak panik. Jantungnya berdebar saat dia memberitahu Leon untuk menghindar cepat. Leon mengejek bahwa mereka lebih buruk dari orang buta. Dia menaklukkan mereka dengan gerakan cepat. Luna terkejut. Meskipun dia tidak bisa melihat dia masih bisa melakukan ini. Setelah mengatasi mereka, Leon menoleh padanya dengan sedikit tidak senang. Kamu menungguiku untuk ini, Luna cepat-cepat membantah berpura-pura tidak mengerti. Leon mengingatkan bahwa mereka sepakat untuk minum teh bersama setelah dia kembali dari istana. Luna meminta maaf dengan canggung. Namun dia diam-diam membela diri mengatakan bahwa dia tidak menunggu dan akan segera kembali. Leon tetap bersikeras bahwa dia telah melanggar janjinya. Luna merasa sedikit putus asa. Dia kemudian mengeluh bahwa Leon terlalu percaya. Leon penasaran bertanya apakah ini kafe yang dia sebutkan sebelumnya. Luna dengan percaya diri mengonfirmasi bahwa itu adalah kafe Caldina. Melihat ini, Leon memutuskan untuk minum teh sebelum pergi. Luna cepat-cepat setuju. Jika semuanya berjalan lancar, mungkin mereka akan bertemu Karina. Dia melihat menu dan mengonfirmasi dengan Leon. Apakah dia ingin yang sama seperti dirinya? Leon mengangguk. Dia menjawab dengan singkat. Luna memanfaatkan kesempatan untuk mengobrol bertanya dengan khawatir apakah perjalanannya ke istana berjalan lancar. Dia diam-diam mengaguminya. Meskipun dia melihatnya setiap hari, dia benar-benar tampan. Ini adalah pertama kalinya dia mengenakan seragam ini dan itu sangat cocok untuknya. Leon perlahan mulai. Yang Mulia memanggilku mengatakan bahwa dia memiliki hal penting untuk dibahas. Tak terduga ternyata Raja merasa sudah tua dan mendesaknya untuk menikah. Luna bertanya dengan tidak percaya, bahkan kerajaan menekan orang untuk menikah. Leon mengangguk. Yang Mulia khawatir tentang pewaris Grand Duke. Dia dengan gugup bertanya, siapa yang seharusnya dia nikahi? Jantungnya berdebar penuh ketegangan. Leon menjawab datar bahwa dia tidak tahu. Seharusnya seorang wanita bangsawan yang ditunjuk oleh kaisar. Mendengar ini, Luna berteriak bahwa itu keterlaluan. Dia menggerutu dalam hati. Bukankah ini menyimpang dari cerita aslinya? Mengetahui bahwa raja ingin mengatur pernikahan Leon Luna membanting meja dan berdiri. Itu keterlaluan. Leon sedikit bingung mengapa Luna bereaksi begitu kuat. Luna semakin marah saat memikirkannya. Itu berarti menghabiskan seumur hidup bersama. Bukankah seharusnya hati saling terhubung? Dia menggerutu dalam hati seharusnya seseorang seperti Karina. Leon tampak sedikit senang. Kamu juga berpikir begitu, Luna mengangguk. Menikahi seseorang yang tidak dicintai terlalu menyedihkan dan dia harus pulang. Leon mengejek dirinya sendiri mengatakan tidak ada yang akan menerima orang buta sebagai pasangan. Bahkan jika itu adalah dekret pernikahan kerajaan. Melihat pria tampan itu mengenakan ekspresi itu, Luna menyala dengan simpati. Dia pasti akan menemukan seseorang yang luar biasa dan dia akan membantunya. Leon tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Namun dia merasakan tatapan yang tidak bersahabat. Sangat sulit bagi orang buta untuk bersikap seperti orang normal. Luna cepat-cepat menjelaskan bahwa itu karena dia terlihat terlalu tidak biasa. Leon sedikit bingung dengan ini. Dia mengatakan bahwa dia memiliki rambut merah mata biru dan kulit gelap. Cepat-cepat menjelaskan bahwa itu karena dia terlihat terlalu tidak biasa. Leon sedikit bingung dengan ini. Dia mengatakan bahwa dia memiliki rambut merah mata biru dan kulit gelap. Dengan fitur yang sangat khas, Leon memahami bahwa kombinasi ini memang tidak biasa. Luna mengikutinya. Dia tiba-tiba bertanya, apakah dia bisa menyentuh wajahnya? Luna membeku agak bingung. Leon khawatir, dia akan salah paham dan menjelaskan bahwa dia hanya penasaran dengan deskripsinya. Jantung Luna berdebar, khawatir kebohongannya akan terungkap, tetapi dia adalah majikannya. Jadi sulit untuk menolak dan dia sangat penasaran. Akhirnya, Luna setuju. Menundukkan kepalanya untuk memberi isyarat bahwa dia bisa menyentuh Leon, melepas sarung tangannya dengan lembut, berkata maaf, dan perlahan mengangkat tangan. Luna meraih dengan lembut dan mengarahkan tangannya, hanya letakkan tanganmu di sini. Setelah ujung jarinya bersentuhan, Leon mengeluarkan suara lembut yang berpikir. Luna menggigil berpikir, dalam hati sangat dingin. Dia bertanya-tanya dalam hati, apakah tangannya selalu sedingin ini? Leon menarik tangannya dan menyimpulkan dengan senyuman bahwa wajahnya benar-benar cukup tidak biasa. Mendengar ini, wajah Luna langsung memerah, dan detak jantungnya bergetar tanpa disengaja. Leon bertanya dengan penasaran bagaimana suasana di sini. Luna melambaikan tangannya dengan rasa bersalah. Dia mulai dengan hati-hati, menggambarkan meja-meja seperti yang ada di dapur Grand Duke, hanya bagian bulatnya. Dia melanjutkan mengatakan, setiap jendela memiliki tirai rendah putih. Meskipun kotor dan tidak terlihat cukup putih. Cahaya matahari memantul di kanopi biru.
Sangat cantik. Setelah mendengarkan Leon menghela napas bahwa ini adalah tempat dengan suasana yang baik, Luna merasa bersalah karena berbohong begitu banyak. Lagi pula, ini adalah tempat orang biasa. Dia datang ke sini hanya untuk mempertemukan para tokoh utama. Dia mengingat latar belakang Karina, lahir di pinggiran desa orang tua meninggal kemudian menjadi anak angkat dari kerabat kaya sebelum datang ke ibu kota. Karina menderita di debutnya di masyarakat kelas atas dan berkeliaran santai ke Caldina Cafe. Di sini, dia akan bertabrakan dengan preman dan Leon. Dalam perjalanan pertamanya setelah menjadi buta akan menyelamatkannya. Mereka menjadi teman karena ini. Karina pergi ke rumah Grant. Duke menemukan ramuan dan menyembuhkan mata Leon. Memikirkan ini, dia panik cemas. Hanya tersisa 2 hari untuk menyembuhkan matanya. Saat itu, Leon tiba-tiba berbicara mengatakan bahwa dia punya sesuatu untuk ditanyakan kepada Luna. Dia penasaran tentang arti nama Luna. Luna gagap dengan gugup hanya mengatakan bahwa dia tidak memiliki kenangan mencoba untuk mengalihkan perhatian. Itu karena saat itu dia tidak sadarkan diri di tepi laut dan diselamatkan oleh pasangan tua. Ketika dia terbangun dengan bingung, dia tidak tahu di mana dia berada. Wanita tua yang menyelamatkannya menghela napas lega mengatakan bahwa pakaiannya penuh darah dan membuat mereka ketakutan. Melihatnya berpakaian seperti seorang wanita muda, mereka bertanya apakah dia baik-baik saja. Luna dengan cepat mengucapkan terima kasih dan kemudian meminta untuk meminjam telepon. Wanita tua itu terlihat sangat bingung, tidak mengerti apa itu telepon. Luna kemudian menyadari bahwa ini adalah dunia novel, dan dia harus mencapai akhir asli untuk kembali ke rumah. Tanpa daya, dia hanya bisa menetap di sini. Dia pergi ke sebuah agen pekerjaan untuk mencari pekerjaan, dan melihat selebaran untuk Claremont Ducal House yang mencari pembantu. Orang di agen itu mengingatkannya bahwa tanpa identifikasi ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa dia lakukan. Para pembantu semua ketakutan oleh Grand Duke yang buta, jadi mereka dengan enggan menerimanya. Dia mendesaknya untuk mendaftar dengan cepat atau kembali. Luna dengan cepat setuju mengatakan namanya adalah Luna. Dia hampir mengatakan nama modernnya Wonyongji ketika dia pertama kali pergi ke rumah Grand Duke. Leon hidup dalam keputusasaan. Leon bisa berburu hanya dengan suara saja. Mungkin penglihatan tidak begitu penting, tetapi setelah racun mematikan membuatnya buta, dia tidak bisa menerima kehilangan reputasinya sebagai kesatria terkuat di kerajaan. Dia terjatuh ke dalam lumpur dan sepenuhnya menyerah pada hidupnya. Para pembantu yang mengantarkan pakaian kepadanya akan menyapanya dengan malu-malu dalam suara kecil. Semua yang mereka terima hanyalah perintah dingin Leon saat itu. Semua orang yang melihatnya melarikan diri seolah melihat monster. Pelayan baru tidak ada satupun yang berani masuk ke kamarnya untuk kedua kalinya. Hanya Luna yang memperkenalkan dirinya dengan senyuman. "Halo Tuan Leon, saya Luna." Dia masuk ke kamarnya lagi, dan lagi tidak pernah mundur diam-diam merapikan kamarnya yang berantakan. Luna membawa makanan dan menyapa dengan ceria. "Saya telah membawa makananmu." Melihat sup yang sangat panas, Luna berkata lembut, "Biarkan saya mendinginkannya sebentar untukmu." Setelah mendinginkannya, Luna menyerahkannya memberitahunya bahwa sup hari ini berbau sangat enak. Leon perlahan mulai merasa malu. Dia tidak takut terlihat lemah di depan orang asing, tetapi Luna melihatnya dalam keadaan terburuk setiap hari yang mengganggunya. Luna sama sekali tidak menyadari, dan dengan antusias bertanya apakah rasanya enak. Setelah dia menelan Leon dengan tenang mengiyakan, akhirnya Leon mengambil langkah pertamanya keluar dari keterpurukan dan mulai berlatih berjalan. Dia yang sebelumnya hanya terbaring, kini bisa bangkit dan berjalan perlahan dalam 6 bulan sejak Luna datang. Leon mulai menjalani kehidupan manusia lagi kembali ke mansion. Luna khawatir dia lelah dan dengan hati-hati pergi menyiapkan makan malam. Namun, Leon merasa kecewa secara diam-diam dengan sikap hormat Luna, berharap Luna akan melihatnya sebagai seorang pria masih terlalu banyak untuk diminta. Luna dengan ragu bertanya, apakah Leon pernah ke Caldina Cafe sebelumnya? Leon terlihat sangat bingung, mengatakan ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya. Dia tidak mengerti mengapa Luna bertanya. Luna dengan cepat menjelaskan bahwa dia baru mendengar tempat itu terkenal. Dia berkata dengan rasa bersalah bahwa pelayan akan segera melapor dan cepat-cepat pergi dengan alasan memanggilnya. Menghadapi pertanyaan, Leon pelayan Bernard memberitahunya bahwa itu adalah tempat untuk kencan para kekasih. Dia penasaran bagaimana Leon tahu tentang tempat seperti itu. Leon hanya berkata dingin bahwa dia tidak perlu tahu. Bernard langsung merasa dirugikan berteriak bahwa Leon tidak memahaminya. Leon tidak melanjutkan memberitahunya untuk segera melapor tentang pekerjaan.
Dia segera menjadi serius memulai laporannya dengan surat yang dikirim kepada Grand Duke bulan ini. Namun, gelombang mengganggu hati Leon. Mengapa Luna menyebutkan tempat kencan seperti itu? Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Luna ingin pergi ke sana bersamanya. Memikirkan ini detak jantung Leon semakin cepat. Segera dia mengejek dirinya sendiri seperti orang bodoh. Bagaimana mungkin Luna menyukai seseorang? Sepertinya Leon terdiam dipenuhi dengan kekecewaan dan penolakan diri selama kontak mereka sebelumnya. Pernapasan Luna tidak menunjukkan tanda-tanda gangguan. Hanya dia yang seperti orang bodoh, berjuang sendirian antara harapan dan kekecewaan. Dia akhirnya menerima bahwa adalah hal yang sangat normal. Bagi Luna, tidak melihatnya seorang pria buta sebagai seorang pria. Saat itu, ada ketukan di pintu. Makan malam telah tiba. Leon menjawab, memberitahu Luna untuk masuk. Dia bertanya, apa menu hari ini? Luna dengan sengaja menggoda. Memintanya untuk menebak. Leon mencium bau sosis dan rempah-rempah. Luna tersenyum dan berkata bahwa itu benar. Luna agak teralihkan saat memberi makan Leon. Dia tidak melihat Karina hari ini. Dan surat yang dia kirim tidak mendapat balasan. Dia semakin cemas. Tapi jika itu dirinya dia, juga tidak akan membalas surat yang mencurigakan. Namun dia tidak bisa tidak merasa frustrasi. Luna telah menghela napas lebih dari 10 kali. Leon dengan khawatir bertanya, apakah dia memiliki masalah dan menawarkan untuk membantu. Luna dengan cepat berkata, itu tidak ada apa-apa dan meminta maaf karena membuatnya khawatir. Dia merasa agak bersalah karena tidak dapat fokus pada pekerjaan karena masalah pribadi. Leon tidak mendesak lebih jauh meskipun suasananya tampak buruk juga. Luna dengan ragu bertanya ada apa. Leon melihat Luna dan bertanya, bukankah itu kafe yang ingin kamu kunjungi? Tapi dia merasa Luna tidak tampak menyukainya selalu terlihat teralihkan. Luna membeku diam-diam mengagumi ketajaman pengamatannya. Dia menjelaskan bahwa ini adalah pertama kalinya dia di ibu kota dan dia jarang keluar, jadi dia penasaran. Leon mengangguk memahami dan bertanya bagaimana pemandangan di luar. Luna mengagumi bahwa itu sangat berbeda. Jalan-jalan di ibu kota semuanya dipaving dengan batu. Dan orang-orang di ibu kota semuanya sangat modis. Terutama banyak orang yang cantik dan tampan. Ekspresi Leon menunjukkan sedikit kekecewaan. Segera dia menyarankan untuk berjalan-jalan agar bisa mencerna. Tetapi Luna khawatir dia akan lelah. Leon tersenyum dan memberitahunya untuk tidak terlalu khawatir. Di halaman Luna menatap langit malam mengatakan bahwa bulan malam ini besar dan terang. Tiba-tiba dia senang menemukan bunga kuning kecil. Leon mengenali mereka sebagai bunga bulan yang disukai ibunya saat masih hidup. Luna mengerti dan kemudian melihat sekeliling. Dia ingat bahwa bunga itu seharusnya ada di dekatnya. Akhirnya dia menemukannya. Melihat bunga itu masih baik-baik saja, dia menghela napas lega. Untungnya bunga herbal penyembuh ini belum layu. Luna diam-diam berdoa dalam hatinya berharap bunga-bunga itu bisa bertahan beberapa hari lagi. Leon agak bingung melihat Luna berhenti. Luna beralasan bahwa dia merasa luar biasa melihat bunga-bunga mekar di antara rumput liar. Leon merasa sedikit bersalah mengatakan bahwa karena dirinya dia jarang bisa keluar. Luna cepat-cepat membantah. Dia dengan antusias menyatakan dirinya sebagai pelayan setia sang tuan, tetapi Leon mengatakan bahwa dia harus tertarik dengan dunia luar untuk bisa menyelinap keluar. Luna merasa sedikit bersalah. Detik berikutnya, dia buru-buru menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak lelah melayani hanya sekadar penasaran. Jika Leon salah paham, dia akan sangat khawatir. Suaranya mendesak. Leon tersenyum dan mengatakan bahwa dia mengerti bertanya apakah ada tempat lain yang ingin dia kunjungi. Luna merasa sedikit malu. Leon tersenyum mengatakan bahwa matanya tidak baik, jadi terserah dia untuk memutuskan. Jadi, Luna tidak ragu lagi. Mengatakan bahwa dia ingin pergi ke Taman Trafield. Leon langsung setuju mengatakan bahwa dia akan membawanya besok. Luna terkejut dan senang. Cepat memastikan Leon tidak akan mengubah pikirannya. Aku tidak bisa. Tidak merasa senang bahwa taman itu dekat dengan rumah Karina. Mungkin besok mereka akhirnya akan bertemu. Leon tiba-tiba memanggil Luna, suaranya mengandung sedikit keseriusan. Luna cepat-cepat menjawab dengan penasaran menunggu apa yang akan dikatakan Leon selanjutnya. Leon mengakui dengan jujur bahwa dia belum pernah mengantar seorang wanita berjalan-jalan sebagai pengawal sebelumnya. Luna agak terkejut tidak tahu bagaimana harus menjawab. Dia melanjutkan mengatakan bahwa dia khawatir taman akan ramai dan kacau. Kemudian dia bertanya kepada Luna dengan serius apakah mereka harus berlatih berjalan bersama terlebih dahulu. Leon mengulurkan tangannya mengundangnya. Luna agak terkejut. Bertanya apakah Leon maksudnya bersama dengannya. Leon mengangguk.
Dia tidak ingin menonjol di tempat ramai dan berharap bisa terlihat alami. Luna ragu, tetapi setuju perlahan meletakkan tangannya di telapak tangan Leon. Saat berjalan, Luna menyadari bahwa ini benar-benar terlalu sulit. Untuk berjalan secara alami, berdampingan panjang kaki mereka harus serupa. Sepertinya rumor tentang Leon yang terputus dari masyarakat atas itu benar. Luna mempelajari postur mereka menyadari bahwa untuk berjalan secara alami, tangan mereka harus diposisikan berbeda. Dia memanggil Leon untuk menunggu, lalu berlari maju dan mengaitkan lengannya melalui lengannya. Tubuh Leon bergetar sedikit secara tidak sengaja agak terkejut. Luna menjelaskan bahwa ini lebih alami. Leon lebih tinggi darinya, jadi langkahnya lebih besar. Dia khawatir terlalu berani. Dan berkata, jika dia merasa tidak nyaman, mereka bisa kembali ke posisi semula. Leon segera mengatakan bahwa posisi ini sebenarnya lebih baik. Luna menyarankan untuk berjalan sekali lagi agar langkah mereka seirama untuk perlahan menyesuaikan dan akhirnya menemukan harmoni. Kembali ke mansion. Luna melihat kotak makan siang yang disiapkan agak terkejut dengan seberapa banyak itu. Pelayan berkata menghitung dirinya dan para pengawal, mereka membutuhkan sebanyak ini. Grand Duke keluar 2 hari berturut-turut sangat jarang. Namun Leon tiba-tiba muncul, mengatakan dengan dingin bahwa kali ini hanya dia dan Luna. Pelayan tidak percaya. Leon hanya memberi instruksi bahwa dia mempercayakan. Mention kepadanya mengatakan bahwa dia hanya mempercayai dia. Bernard protes bahwa dia juga ingin pergi ingin melihat tuannya piknik di bawah sinar matahari. Leon langsung menginterupsi sikapnya yang tegas melihat situasi ini. Luna dengan cepat meredakan keadaan mengatakan bahwa lebih menyenangkan jika ada lebih banyak orang. Leon masih menolak. Dia membuat orang-orang menyadari bahwa dia berbeda. Luna menyarankan agar orang lain menjaga jarak. Mereka akan makan siang piknik sendirian, tetapi sebenarnya dia khawatir tidak bisa bertemu Karina sendirian. Akhirnya Leon menyerah dan berkompromi. Taman Treefield sang pelayan berjanji mereka akan tetap jauh. Hanya setelah itu Leon mengangguk. Luna melihat sekeliling dan menghela napas. Meskipun ini musim semi cukup panas dan ada begitu banyak orang, Leon mengangguk setuju. Luna dengan cepat bertanya apakah dia ingin dia mengipasnya. Dia menggelengkan kepala dan menolak. Luna melambai-lambaikan kipasnya mengomentari betapa sejuknya di bawah naungan. Diam-diam, senang dia datang tiba-tiba ada suara berdengung seperti lebah yang mendekat. Luna melihat dengan cermat dan sangat ketakutan. Seraya berseru betapa lebah itu sangat besar. Jika tersengat, orang-orang pasti pingsan. Leon tidak bisa melihat dan melambaikan tangannya dengan bingung. Melihat ini, jantung Luna berdegup kencang. Dia menggenggam kipasnya dengan erat dan mengayunkannya ke arah lebah, memberitahu Leon untuk menghindar dengan cepat. Dalam kekacauan, lebah itu berhasil dipukul membuat teriakan dari para wanita di dekatnya. Luna dengan cepat bertanya apakah Tuan Leon terluka dimanapun. Sebelum dia selesai berbicara, kakinya tergelincir dan dia jatuh ke depan. Detik berikutnya, dia menjepit Leon di bawahnya dalam posisi yang sangat intim. Luna dengan cepat meminta maaf menjelaskan bahwa dia secara tidak sengaja tergelincir saat mengejar lebah. Leon tidak punya waktu untuk peduli. Dengan gugup menanyakan tentang kondisi Luna. Luna mengabaikan jantungnya yang berdebar kencang, cepat-cepat mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dia cemberut dan mengutuk lebah sial itu, mengatakan bahwa seharusnya dia menangani lebah itu dengan baik. Luna melihat wajah Leon merasa sangat canggung, dan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan ke makan siang. Dia tidak lupa memuji betapa banyak pemikiran yang diberikan pelayan dalam menyiapkan makan siang. Di rumah, Earl Harlington Luna berdiri di pintu masuk bersiap untuk mengunjungi Karina. Luna memperkenalkan dirinya sebagai Luna Halaparis dan mengatakan bahwa dia ingin bertemu Karina. Pelayan dengan sopan menjawab meminta dia untuk menunggu sebentar. Dia khawatir tidak akan bisa bertemu siapapun, terutama datang terlambat seperti ini. Dia terus mengeluh dalam hati bahwa Leon ingin melakukan segalanya bersama dan sangat melekat. Saat itu, pelayan keluar menanyakan apa yang dibutuhkan Luna. Luna dengan cepat menjelaskan bahwa Karina pernah membantunya dan dia ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mendengar ini, pelayan meminta maaf mengatakan bahwa Nona Karina tidak ada di mansion sekarang. Luna dengan cepat bertanya di mana dia sekarang. Dia terdiam sejenak sebelum mengatakan bahwa Karina tidak di rumah. Dia saat ini berada di istana dan tidak bisa kembali untuk sementara waktu. Sementara itu, Karina dengan tulus mengagumi keindahan istana. Xavier memanfaatkan kesempatan untuk menggoda mengatakan tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Karina. Dia agak terkejut. Pangeran Mahkota akan mengatakan sesuatu yang begitu sugestif. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah Xavier pernah mengatakan ini kepada gadis-gadis muda lainnya. Xavier dengan jujur menjawab bahwa dia pernah.
tetapi perasaannya sekarang berbeda. Melihat Karina tidak senang dia dengan cepat menenangkannya. Dulu itu hanya sopan santun. Sekarang ketika dia berbicara semuanya tulus. Mendengarkan kata-kata manis Xavier, Karina menolak dengan tidak percaya. Untuk menenangkan Karina, dia membuat pengecualian mengizinkannya memanggil namanya, suaranya penuh dengan kasih sayang. Karina merasa itu terlalu berani. Xavier mengangkat alis bertanya, apakah dia akan melawan perintah kerajaan? Di bawah dorongannya Karina dengan lembut memanggil Xavier. Xavier sangat senang memuji betapa namanya terdengar sangat menyenangkan dari bibirnya. Dia menundukkan kepalanya mendekat ke Karina. Dia setuju dengan lembut bahwa ketika sendirian dia bisa memanggil namanya kapan saja. Karina dengan manis menerimanya. Saat itu, seorang pelayan tiba-tiba mengetuk, mengatakan ada urusan mendesak. Ekspresi Xavier sedikit berubah. Setelah mengetahui alasannya, dia mengatakan bahwa dia harus pergi segera. Mendengar ini, Karina merasa kosong di dalam dan menjawab pelan sebelum pergi. Xavier menginstruksikan Karina untuk datang ke istana besok juga. Karina menjawab lembut mendengar yang mulia. Dia bercanda bahwa jika dia memanggilnya seperti itu lagi, dia akan menghukumnya lain kali. Setelah Xavier pergi dengan senyuman, detak jantung Karina masih belum tenang. Karina menyentuh wajahnya. Itu adalah ciuman pertamanya. Semakin dia berpikir, semakin bingung dia bertanya-tanya apakah ini benar-benar cinta yang ditakdirkan. Sementara itu, Luna mendengar kabar tersebut, pikirannya hanya dipenuhi dengan kata-kata, "Aku sudah terjebak." Pelayan berbicara dengan antusias tentang betapa puasnya kontes menganggapnya sebagai berkah bagi keluarga. Mungkin Karina bahkan bisa membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan. Aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan. Luna mengunyah kata-kata ini. Merasakan langit runtuh. Karina sebenarnya berkencan dengan pangeran mahkota. Bagaimana ini bisa terjadi? Tokoh wanita telah menyimpang dari cerita aslinya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tanpa cinta, bisakah dia masih menyembuhkan mata Leon? Memikirkan untuk menghadapi Leon membuat Luna merasa bersalah. Baru saja kembali ke kamarnya, dia mendengar Leon berkata dingin, akhirnya kembali. Dia terkejut tetapi memaksa dirinya untuk menyapanya dengan tenang. Dia bertanya, bingung mengapa dia belum beristirahat. Leon bertanya, tidakkah dia bilang akan kembali lebih awal? Dia dengan cepat membuat alasan mengatakan bahwa dia secara tidak sengaja tersesat. Leon bertanya, bingung mengapa dia tidak naik kereta. Luna tersenyum dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin membuang uang untuk membantu Leon ke tempat tidur. Setelah membantunya ke tempat tidur, dia bertanya, apakah ada yang lain yang dia butuhkan? Leon berkata, dia berharap Luna bisa membacakan untuknya. Luna khawatir, bertanya, apakah dia masih kesulitan tidur belakangan ini? Dia menyarankan untuk membaca dari buku yang lalu. Leon mengangguk setuju. Luna membuka buku dan membaca di padang tandus kekuatan yang berlawanan berkumpul untuk pertama kalinya kedua sisi seimbang. Di tengah jalan, matanya berjuang untuk tetap terbuka di luar kendalinya. Ketika menyebutkan artileri, dia terhenti dan jatuh sepenuhnya diam. Mendengar tidak ada suara lagi, Leon dengan lembut memanggil Luna. Merasakan dia jatuh di tempat tidur, dia tahu Luna telah tertidur. Dia tidak bisa tidak berpikir bahwa begadang pasti telah menguras tenaganya dan dia bangkit menemukan tempat di samping Luna untuk berbaring lebih dekat dengannya. Mendengarkan napasnya yang menyenangkan hatinya dipenuhi dengan kelembutan. Kenangan tiba-tiba muncul. Hari ini pemilik toko gaun berkata membawa seorang pria ke toko gaun akan disalahartikan sebagai kekasih. Saat itu, dia merasa terkejut dan pulang dalam keadaan bingung. Apakah memalukan pergi ke tempat seperti itu bersamanya? Memikirkan ini, dia meraih dan secara tidak sengaja menyentuh lengan Luna. Dia teringat getaran saat menyentuh Luna. Bahkan menyentuhnya saja membutuhkan keberanian. Mungkin bagi Luna, dia hanyalah majikan butanya. Untuk pertama kalinya, Leon merasa benar-benar kasihan. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus dia lakukan untuk bersama Luna. Saat itu, suara datang dari luar. Leon menenangkan diri dan berkata masuk. Bernard masuk, bertanya putus asa mengapa dia seperti ini lagi. Leon dengan tenang bertanya apa yang membawanya. Bernard menjelaskan Leon sebelumnya berkata untuk membawa teh jika lampu ruangan menyala larut malam. Dia meletakkan teh di tangannya. Dan dengan hati-hati mengingatkan bahwa seorang pelayan yang menginap di kamar majikan akan menyebabkan masalah jika kabar itu bocor. Dia bertanya kepada Leon apakah dia ingin menjadikan Luna selirnya. Nada Leon langsung tajam namun Bernard melanjutkan. Mengatakan, Luna tidak memiliki latar belakang statusnya sedikit lebih baik dari seorang budak. Leon tidak bisa menahan diri lagi dan menyela dengan keras.
Dia memperingatkan Bernard bahwa meskipun itu dia tidak akan memaafkan kata-kata seperti itu. Melihat ini, Bernard segera meminta maaf. Dia berbicara tidak pada tempatnya, lalu membungkuk dan meminta izin untuk pergi meninggalkan ruangan dengan cepat. Hati Leon dipenuhi dengan kemarahan. Bernard benar-benar menyarankan untuk menjadikan Luna selirnya. Merasakan kehangatan di telapak tangannya, dia tertawa pahit. Jika itu bisa diselesaikan dengan cara itu, sebenarnya akan lebih sederhana. Di Istana Kristal, yang dingin aura sang putri mahkota sangat menyesakan. Sang pangeran mahkota menatap dua orang di depannya bertanya dengan dingin apakah mereka adalah orang yang disebutkan ayahnya. Pelayan di sampingnya cepat mengangguk, tidak berani ragu. Pasangan itu melihat siapa yang dimaksud dan segera berlutut merendahkan diri dan gagap. Yang mulia, suara mereka penuh ketakutan. Sang pangeran mahkota dengan sabar memerintahkan mereka untuk mengangkat kepala. Dia memiliki pertanyaan. Dengan itu, dia menunjukkan sebuah potret kepada mereka. Melihat dengan seksama hati pasangan itu bergetar. Gadis dalam gambar itu sangat mirip dengan Luna. Sang pangeran mahkota menyatakan dengan tegas bahwa dia mendengar mereka telah melihat gadis ini. Pasangan itu mengakui dengan gemetar bahwa mereka memang melihat gadis itu 6 bulan yang lalu. Sang pangeran mahkota segera bertanya di mana dia sekarang. Pasangan itu panik, melambaikan tangan mengatakan bahwa mereka benar-benar tidak tahu di mana dia sekarang. Mereka hanya menyelamatkannya di tepi danau dan membiarkannya tinggal beberapa hari. Kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak ingin berhutang budi. Jadi, mereka mengirimnya dekat wilayah Kruger. Sang pangeran mahkota bersikeras bertanya, apakah mereka belum melihatnya sejak saat itu? Pasangan itu mengangguk berulang kali mengatakan bahwa mereka benar-benar belum melihatnya sejak itu. Tatapan pelayan menjadi dingin, mengancam hukuman berat jika mereka berani berbohong. Pasangan itu ketakutan dan segera bersumpah bahwa mereka tidak akan berani berbohong kepada Yang Mulia Sang Pangeran Mahkota. Dia mengikuti arus dan melunakkan suaranya, mengatakan itu sudah cukup. Mereka telah sangat membantu dan melambaikan tangan untuk mengusir mereka. Pelayan segera mendekat dan bertanya pelan bagaimana cara menangani pasangan itu. Sang Pangeran Mahkota mengangkat alis bertanya, apakah dia perlu menjelaskannya? Matanya menyimpan niat membunuh, lalu dia dengan dingin mengucapkan beberapa kata. Bungkam mereka secara diam-diam. Pelayan segera mematuhi tanpa ragu. Sang pangeran mahkota bergumam, Alicia Youth, matanya menjadi gelap saat dia bersumpah untuk menemukannya Ordel. Kaisar pertama, Kekaisaran Konstantin dan dewa yang mengendalikan tahta. Dia adalah legenda, yang mendirikan sejarah gemilang kekaisaran. Setelah kematiannya ramalan ilahi turun, mengatakan bahwa dia turun ke dewa untuk melindungi kekaisaran. Setelah menjadi dewa, dia meninggalkan ramalan keluarga kerajaan, akan melahirkan anak-anak yang mirip dengannya melalui generasi. Setelah itu, seorang anak dengan rambut hitam dan mata merah, seperti dirinya lahir dari keluarga kerajaan. Semua orang memuji anak ini sebagai keturunan dewa. Tanda-tanda Ordel bukan hanya warna rambut dan mata yang istimewa, tetapi juga sifat luar biasa lainnya, fisik yang luar biasa, dan keahlian pedang yang tertinggi. Penuaan yang hampir abadi, tubuh seperti baja kebal terhadap penyakit atau racun apapun. Namun, tidak ada yang bisa membayangkan Leon, yang memiliki semua ini akan berakhir dalam keadaan seperti itu. Dulu, dia berada di medan perang. Sebuah anak panah meluncur ke arahnya. Leon secara naluriah mengangkat pedangnya untuk memblokir. Detik berikutnya, gas beracun menyebar. Leon dengan cepat menutup mulut dan hidungnya, memperingatkan para prajurit untuk waspada terhadap racun. Tetapi matanya tiba-tiba terbakar dengan rasa sakit yang hebat. Penglihatannya kabur seketika dan dia kehilangan keseimbangan jatuh dari kudanya. Pelayan panik dan berteriak, Yang Mulia mengelilinginya untuk memeriksa kondisinya. Namun di depan matanya hanya kabur sampai dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Awalnya, Leon yakin matanya akan sembuh dengan cepat. Dia mencoba berbagai obat mata dan ramuan tradisional. Bahkan tokoh agama yang kuat dipanggil. Namun, tidak ada yang bisa mengembalikan penglihatannya. Leon bertanya pada dirinya sendiri, dalam keputusasaan apa arti hidup tanpa penglihatan ini? Tak terhitung kali dia berpikir kematian akan lebih baik namun tidak bisa melakukannya. Saat dia merasa penuh rasa bersalah terhadap Bernard yang menghentikan penyakitan dirinya dan para pengikut setia yang bekerja tanpa lelah untuknya, akhirnya dia berhenti menyakiti diri sendiri. Tetapi, dia tidak pernah bisa kembali ke semangatnya yang dulu. Jadi desas-desus menyebar bahwa binatang buta dari rumah Duke merintih dalam kegelapan setiap malam. Sampai suara ketukan di pintu Leon berjuang untuk bangun dari mimpi buruk yang membuatnya basah kuyup oleh keringat dingin. Setelah bermimpi tentang masa lalu yang menyakitkan itu lagi, Luna di sampingnya belum terbangun. Meskipun Leon tidak bisa melihat, dia masih merasa, ini agak menggemaskan.
Leon memanggil Luna dengan lembut. Dia membuka matanya dengan bingung, terlihat sangat kebingungan. Sesaat tidak yakin di mana dia berada, mendengar Leon bertanya, apakah dia sudah bangun. Luna tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di kamar tidurnya dan panik. Dia gagap bertanya kepada Leon apakah dia tidur nyenyak dan mengapa dia tidak membangunkannya. Leon menjawab datar bahwa posisi tidurnya sangat buruk dan dia tidak tidur nyenyak. Dia mencoba membangunkannya, tetapi dia tidur terlalu dalam. Luna meminta maaf, wajahnya memerah, menyalahkan dirinya sendiri karena naik ke tempat tidur seseorang dengan calon pasangan. Dia berusaha melarikan diri dengan cepat, tetapi Leon memanggilnya kembali tepat saat dia bangkit. Luna berbalik bertanya apa yang dia butuhkan, namun Leon bertanya ekspresi apa yang dia miliki sekarang. Dia bertanya apakah dia merasa terganggu atau memerah. Luna mengeluh dalam hati bahwa dia mati malu dan dia bertanya hal-hal ini untuk mempertahankan kebohongannya yang sebelumnya. Dia secara acak mengatakan mungkin berwarna coklat dan berbalik untuk melarikan diri dengan cepat meninggalkan hanya panggil aku jika kamu butuh sesuatu. Dia melarikan diri dengan kecepatan kilat. Baru saja mencapai kamarnya, dia dipenuhi penyesalan. Luna dengan panik bertanya pada dirinya sendiri apakah dia gila. Mengapa dia tidak kembali ke kamarnya sendiri kemarin? Apakah dia lupa tentang kesopanan antara pria dan wanita? Bagaimana dia bisa membuat kesalahan seperti itu? Meskipun situasi Karina membuatnya kelelahan, kemarin dia seharusnya tidak tidur di sana. Luna tiba-tiba tersadar menyadari, tidak ada waktu untuk menyesali hal-hal kecil ini. Jika Karina benar-benar jatuh cinta pada pangeran mahkota, akhir asli akan sepenuhnya hancur. Luna mengingat cerita aslinya. Pangeran mahkota seharusnya hanya menjadi karakter pria pendukung dalam ilustrasi novel. Siapapun bisa melihat aku adalah karakter pendukung yang tertulis di wajahnya. Menurut yang asli Karina. Seharusnya tidak melirik pangeran mahkota sedikit pun. Apakah mereka bertemu terlalu awal? Apakah sudah terlambat untuk membuat para tokoh utama bertemu sekarang? Luna menghibur dirinya bahwa mereka adalah tokoh utama. Lagi pula, mereka seharusnya bisa mengatasi ujian ini, tetapi detik berikutnya dia membeku dalam kejutan. Pangeran! Mahkota dalam cerita aslinya tampaknya adalah otak di balik segalanya. Luna menyesal tidak membaca novel itu dengan teliti. Dia selalu merasa pangeran mahkota tampak jahat, tetapi tidak bisa mengingat mengapa. Dia bertekad itu pasti bukan pangeran mahkota. Dia percaya dengan teguh, jika para tokoh utama hanya bertemu segalanya akan berubah. Untungnya pelayan memberinya waktu bebas hari ini. Sekarang dia sedang duduk di rumah Earl Harlington. Meskipun dia mengatakan lebih banyak kebohongan, dia benar-benar tidak punya pilihan. Saat itu Karina masuk membawa nampan tetapi dihentikan oleh seorang pelayan. Karina melambaikan tangannya mengatakan dia sudah terbiasa dan akan mengurus tamunya. Menutup pelayan di luar, Karina meminta maaf dengan lembut karena telah membuatnya menunggu. Luna mengabaikannya mengatakan dia datang tiba-tiba. Karina bertanya dengan penasaran apa yang Luna butuhkan. Dia agak bingung ketika Luna berutang budi padanya. Luna mengangguk sebagai konfirmasi. Karina sama sekali tidak ingat. Dia berpikir jika seseorang ingin membalas budi dia, seharusnya mengingat mereka. Luna dengan cepat menyebutkan wanita tua peramal di alun-alun. Karina terkejut Luna tahu tentang ini. Luna mengatakan itu adalah neneknya merasa agak meminta maaf karena menggunakan karakter dari novel secara sembarangan. Dia berpura-pura menyedihkan mengatakan neneknya menderita demensia dan sering dicemooh. Berbicara lebih meyakinkan suara Luna, bahkan bergetar saat mengatakan bahwa sehari sebelum nenek meninggal, Karina memberikan 3 koin perak. Nenek yang bersyukur atas kebaikannya memutuskan untuk memberitahunya beberapa hal tentang masa depan. Karina akan memulai kehidupan baru, cinta yang ditakdirkan menantinya. Seorang pria tinggi dengan rambut hitam Luna bersyukur atas kebaikan Karina. Karina akhirnya memahami tujuan Luna. Untuk menunjukkan rasa syukurnya, Luna ingin membaca ramalan Karina sekali lagi, meskipun dia memiliki 1 permintaan lagi. Karina agak terkejut bertanya apa itu. Luna memohon padanya untuk bertemu seorang pria mengatakan ini berkaitan dengan hidupnya. Karina memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang seperti yang dia bantu nenek. Namun Karina terlihat bingung mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang sedang dibicarakan. Pernikahan dengan mendengar membahas pernikahan Luna sangat terkejut, sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Karina tersenyum mengatakan bahwa dia sama seperti yang dijelaskan nenek. Seorang pria tampan dengan rambut hitam. Meskipun dia ingin setuju pernikahan bukan hanya urusannya. Dia mungkin menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Hal-hal seperti itu tidak bisa dianggap remeh. Hati Luna langsung terasa berat. Karina dengan cepat menutup mulutnya. Ini masih rahasia.
Wajahnya memerah, dia mengatakan bahwa dia sedang berkencan dengan Yang Mulia Pangeran Mahkota. Luna akhirnya mempercayainya. Dia ragu bertanya pada Karina, apakah dia benar-benar mencintai Pangeran Mahkota. Karina mengangguk tegas. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Hanya kemudian Luna menyadari bahwa ini bukan pernikahan politik, ini adalah perasaan sebenarnya Karina. Dia merasa bingung, mengetahui bahwa dia tidak bisa memaksa Karina, tetapi memikirkan Leon Luna tidak bisa tidak khawatir. Dia menenangkan dirinya dan meminta maaf karena bingung dan membuat permintaan yang tidak masuk akal. Sebelum pergi, dia masih bersikeras untuk melihat masa depan Karina. Karina melihat Luna pergi bertanya-tanya ramalan mana yang harus dipercaya, ketika hasilnya sangat berbeda. Dia selalu mempercayai kata-kata peramal tua itu yang membawanya bertemu Pangeran Mahkota. Saat itu, dia memanggil Karina, saat dia akan pergi dengan lembut mengingatkannya bahwa dia telah menjatuhkan sapu tangan. Pertemuan pertama mereka, Pangeran Mahkota melihat nama di sapu tangan berbisik pelan bahwa ada yang aneh. Karina bingung dan melihat kembali padanya. Pangeran Mahkota mengembalikan sapu tangan mengatakan bahwa dia tidak mungkin tidak mengingat wanita secantik itu. Karina secara naluriah merasa bahwa ini adalah pertemuan yang ditakdirkan. Saat itu seorang pelayan bergegas masuk. Karina bertanya, bingung apa yang terjadi. Pelayan itu berseru dengan gembira bahwa Yang Mulia Pangeran Mahkota telah datang secara langsung. Karina terkejut dan senang bergegas keluar untuk menyambutnya. Pangeran Mahkota bercanda dengan senyum bahwa menunggu dirinya sangat melelahkan. Karina merasa malu karena tidak siap, tetapi dia dengan serius menegurnya mengatakan bahwa dia akan menghukumnya jika dia memanggilnya Yang Mulia lagi. Karina berkedip polos dan bertanya, apakah dia benar-benar akan menghukumnya? Detik berikutnya, dia tiba-tiba membungkuk dan mencium Karina. Pangeran Mahkota menggoda dia dengan senyum mengatakan bahwa ini adalah jenis hukuman yang ingin dia berikan. Melihat tidak ada reaksi dari Karina, dia dengan gugup bertanya, apakah ini terlalu klise? Karina teringat, peramal tua itu mengatakan bahwa cinta mereka akan berbuah lebih awal daripada berkah, tetapi tetap terhormat karena anak itu akan memerintah dunia dan naik takhta. Dia mengingatkan Karina untuk tidak melewatkan kehidupan yang ditakdirkan. Hanya dengan mengikuti hatimu, kamu bisa benar-benar mengendalikan takdirmu. Karina memutuskan untuk tetap di sisi Xavier. Mendengar ini, Pangeran Mahkota dengan emosional mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkannya pulang sekarang. Karina yakin Pangeran Mahkota adalah jodohnya. Dia tidak perlu mengantarnya kembali. Luna mengatakan akan ada dua pria dalam hidup Karina. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, lihatlah sekeliling dan dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Karina tetap teguh meskipun ada dua pria. Berbuah lebih awal daripada berkah, tetapi tetap terhormat karena anak itu akan memerintah dunia dan naik takhta. Dia mengingatkan Karina untuk tidak melewatkan kehidupan yang ditakdirkan. Hanya dengan mengikuti hatimu, kamu bisa benar-benar mengendalikan takdirmu, Karina. Memutuskan untuk tetap di sisi Xavier. Mendengar ini, Pangeran Mahkota dengan emosional mengatakan bahwa dia tidak bisa membiarkannya pulang sekarang, Karina. Yakin Pangeran Mahkota adalah jodohnya. Dia tidak perlu mengantarnya kembali. Luna mengatakan akan ada dua pria dalam hidup Karina. Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, lihatlah sekeliling dan dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Karina tetap teguh meskipun ada dua pria. Dia tidak akan melihat orang lain. Dia menggenggam tinjunya. Dia tidak akan pernah melepaskan takdir yang sudah ada di tangannya. Sementara itu, pemilik toko penjahit memberitahu Leon bahwa tidak ada pelanggan bernama Luna baru-baru ini. Leon dengan mendesak bertanya apakah ada toko pakaian lain di dekatnya. Bernard menggelengkan kepala. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Luna benar-benar berbohong. Dia berterima kasih kepada pemilik toko, dan pergi kedinginan terlihat di wajahnya. Bernard mengikuti Leon, bertanya dengan sedikit bingung kemana sebenarnya Luna pergi. Mata Leon dipenuhi kekecewaan. Itu juga yang ingin dia ketahui. Bernard bertanya pelan apakah mereka harus terus mencari. Leon menjawab dengan nada putus asa untuk pulang. Dahi Leon berkerut lebih dalam. Luna kembali sangat larut kemarin. Di mana tepatnya tempat yang ingin dia tuju hari ini, Luna? Keluar dari mansion juga perlahan terlihat bingung. Dia pikir bertemu Karina akan menyelesaikan segalanya. Leon persis seperti di cerita aslinya. Jadi, mengapa Karina bertemu penyelamat laki-laki kedua terlebih dahulu? Luna tidak bisa memikirkannya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Dia mencoba menenangkan dirinya tetapi tidak bisa khawatir, dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Luna panik, khawatir tentang plot dan mata Leon yang tidak bisa diselamatkan. Ramuan penyembuh akan layu besok. Tanpa itu, apakah Leon akan buta selamanya?
Haruskah dia mencobanya sendiri? Tapi dia benar-benar bingung. Seharusnya dia bertanya kepada Corina tentang ramuan itu. Saat itu, hujan deras turun. Luna tidak bisa tidak mengeluh bahwa tidak ada yang berjalan dengan baik. Melihat hujan semakin deras dan melihat Mansion Duke tidak jauh, dia memutuskan untuk berlari kembali. Begitu dia mencapai pintu masuk, Luna membeku. Leon berdiri di bawah hujan. Dia bergegas mendekat dengan khawatir. Kamu akan terkena flu berdiri di sini tanpa payung. Leon hampir bertanya kemana dia pergi, tetapi bersin Luna mengganggunya. Luna secara naluriah meminta maaf berjalan. Mundur, bajunya basah kuyup dan dia sedikit kedinginan. Menekan tubuhnya menggigil, dia memberi isyarat kepada Leon untuk melanjutkan, tetapi Leon tetap diam. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menjulurkan tangannya untuk menghentikan Luna dan mengangkatnya. Luna terkejut dan bingung bersikeras bahwa dia bisa berjalan. Dia bahkan curiga. Apakah kebutaan Leon itu pura-pura Leon hanya berkata dingin, pergi mandi, dan membawanya ke kamar mandi. Luna dengan panik mencoba menghentikan Leon. Ini bukan kamar mandinya, Leon hanya berkata untuk menggunakannya. Melihat pintu tertutup, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, dia memilih untuk patuh. Lagi pula, dia benar-benar kedinginan tenggelam dalam bak mandi yang hangat. Luna akhirnya menghela napas lega. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Leon tampak tidak bahagia. Lalu dia kembali cemas. Bagaimana tepatnya? Seharusnya dia membantu Leon sangat bergantung padanya, sehingga dia tidak tahan melihatnya buta selamanya. Luna mengejek dirinya sendiri. Dia terpaksa bereinkarnasi, namun dia khawatir tentang hal-hal yang seharusnya tidak dia khawatirkan. Aku tidak bisa tidak menghela napas. Bahwa sepertinya dia benar-benar telah mengembangkan perasaan untuk Leon. Di sisi lain, Butler Bernard melihat Grand Duke yang basah kuyup dan matanya melebar terkejut. Bernard merasa cemas dan marah, bertanya bagaimana dia bisa basah kuyup seperti itu. Leon menjawab dengan tenang bahwa beberapa hal memerlukan waktu. Bernard bersikeras tidak ada yang lebih penting daripada kesehatannya. Leon tidak menjelaskan, banyak hanya menyebutkan bahwa dia meminjam kamar mandi. Bernard membeku langsung menyadari bahwa Leon memberikan kamar mandinya kepada Luna. Tanpa menunggu persetujuan, dia berjalan langsung ke kamar mandi Bernard. Melihat ini, Bernard menghela napas dengan sakit kepala. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Grand Duke. Pagi berikutnya, Luna kembali ke mode kerja membawa sarapan untuk Leon. Tapi dia terus memikirkan ramuan itu. Ramuan itu akan layu. Hari ini, jadi dia harus menemukan cara apapun. Melihat penampilan Leon yang lelah, Luna tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia tidak tidur nyenyak. Leon menggelengkan kepala mengatakan bahwa dia hanya sedikit terganggu. Luna dengan cepat bertanya apakah dia membutuhkan bantuannya. Leon terdiam sejenak. Mengatakan ada sesuatu yang ingin dia tanyakan, dia segera mengangguk memberitahunya untuk bertanya saja. Leon memandangnya dan bertanya dengan serius apa pendapatnya tentang dirinya. Luna terdiam secara refleks bertanya, "Kau bertanya apa pendapatku tentangmu?" Leon mengangguk setuju. Dia ingin tahu pendapatnya. Luna ragu dan bertanya, apakah dia bisa jujur? Leon mengangguk antusias. Dia segera mulai memuji Leon sebagai tuan yang luar biasa, tetapi Leon memotong. Dia hanya ingin kebenaran. Luna menangis di dalam hati. Ketika bos meminta kejujuran siapa yang berani berbicara terus terang, dia hanya bisa memilih kata-kata yang aman. Leon tampan dan hebat. Dia pernah mendengar orang-orang hebat mudah menyerah saat menghadapi kemunduran, tetapi dia sangat berdedikasi. Dia berpikir itu sangat mengagumkan dan layak dihormati. Merasa canggung, dia cepat-cepat mengalihkan topik. Baiklah, mari kita sarapan. Tetapi Leon tidak bergerak. Berkata lembut ada satu hal lagi. Jantung Luna berdebar tetapi dia memaksakan dirinya untuk tetap tenang dan bertanya apa itu. Tatapan Leon jatuh padanya saat dia perlahan bertanya, "Kemana kau pergi kemarin?" Ini mengejutkan Luna. Luna terbata-bata untuk waktu yang lama, tidak bisa membentuk kalimat yang lengkap. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengaku sebagian. Dia keluar untuk menanyakan pengobatan untuk kondisi mata. Mendengar ini, Leon terdiam sejenak. Lalu tidak bisa menahan tawa kecil. Leon terlihat meminta maaf, mengatakan bahwa dia seharusnya tidak tertawa, tetapi matanya tidak bisa disembuhkan. Yang Mulia telah berusaha banyak untuk mengobati mereka semua dengan sia-sia. Luna berkata keras kepala bahwa inilah sebabnya dia sengaja menyembunyikannya. Leon mendesak Luna. Apakah dia menemukan pengobatan? Luna menjawab pelan bahwa dia hanya menemukan setengahnya. Leon terlihat bingung dan bertanya apa maksudnya.
Luna menjelaskan bahwa dia mendengar tentang ramuan yang sangat berharga yang bisa menyembuhkan penyakit apapun jika diseduh sebagai teh. Setelah berpikir sejenak, Leon memberitahu Luna bahwa seharusnya ada catatan tentang ramuan yang pernah digunakan sebelumnya. Dia bisa bertanya kepada Bernard untuk itu, tetapi kemudian dia meredakan harapannya memberitahu Luna bahwa dia akan mencoba apa saja yang dia bawa. Tetapi dia tidak boleh berharap terlalu banyak. Mendengar ini, Luna lembut memanggil nama Leon dan meletakkan tangannya di atas tangannya dengan simpati. Tubuhnya bergetar sedikit. Luna memberitahu Leon dengan tegas bahwa dia pasti akan mendapatkan kembali penglihatannya. Dia berkata dengan keyakinan bahwa dia akan membuat Leon bisa melihat lagi. Dia akan. Ketegasan dalam suaranya menggerakkan hati. Leon menarik tangannya memotong kata-kata penuh semangat Luna. Dia berterima kasih padanya dengan lembut atas niat tulusnya. Lalu, dia mendesak Luna untuk cepat makan, mengatakan bahwa dia akan membawanya ke suatu tempat nanti. Luna terlihat bingung, bertanya apakah dia juga akan keluar hari ini. Leon mengangguk mengatakan bahwa dia berencana membawanya ke toko pakaian. Luna mengira Leon memesan pakaian baru. Tanpa diduga, Leon mengatakan bahwa dia membuat pakaian untuk Luna karena dia tidak pergi ke toko pakaian. Dia pasti tidak membeli pakaian apapun. Luna cepat-cepat menolak, mengatakan bahwa manfaat pekerjaan sudah cukup baik. Dia tidak bisa menerima lebih banyak pakaian. Leon menyatakan langsung bahwa dia mendengar dia mengenakan satu-satunya pakaiannya ke piknik menggunakan reputasi rumah Ducal sebagai alasan. Ini menghalangi penolakan Luna. Hanya kemudian Luna berkompromi mengatakan bahwa dia tidak mempertimbangkan reputasi rumah Ducal dan setuju untuk bersiap-siap. Pergi setelah makan. Tangan Leon yang memegang sendok terhenti kata-kata Luna baru-baru ini terngiang di pikirannya. Leon merasa agak frustrasi. Ini hanya pekerjaan dengan manfaat yang baik. Leon membawa Luna ke butik Baleine. Pemilik Emily dengan cepat membungkuk hormat untuk menyapa Duke Leon. Leon langsung menyatakan bahwa dia ingin memesan beberapa set pakaian untuk Luna. Luna dengan tergesa-gesa mengatakan satu set sudah cukup. Dia mengingatkan Leon dengan pelan bahwa toko ini terkenal dengan harga yang sangat tinggi. Leon meyakinkannya bahwa pakaian dari rumah Ducal harus dikembalikan saat dia pergi. Luna masih berpikir itu mahal. Pemilik mengabaikan ini, hanya tersenyum dan meminta Luna untuk mengikuti pemilihan gaya dan pengukuran. Leon memberi instruksi kepada pemilik untuk memesan 5 set per musim untuk Luna. Pemilik merespons dengan antusias mengatakan mereka akan mulai dengan memperkenalkan kain kepada Luna. Luna dengan cemas mencoba menghentikan ini, berteriak bahwa itu benar-benar terlalu banyak. Pemilik berpura-pura tidak mendengar, menyarankan agar dia diukur terlebih dahulu lalu mencoba pakaian musim semi. Leon bertanya tentang pakaian yang dipajang, mengatakan dia ingin semuanya. Yang terasa baik. Pemilik dengan cepat, setuju dengan hormat, mengungkapkan rasa terima kasih kepada Leon. Saat itu, pintu didorong terbuka, suara mengejek terdengar. Orang itu mengejek bahwa dia melihat seorang pria buta di tempat seperti ini berbicara tanpa sopan. Menyadari pendatang baru, Xavier Leon bergumam dingin. Xavier terus mengejek Leon, bertanya, bagaimana dia berani datang ke tempat seperti ini? Seorang pria buta yang keluar dari rumahnya. Leon membalas dengan dingin mengatakan, Xavier adalah orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman terbatas. Xavier sangat marah, bertanya dengan gigi terkatup apa yang dia katakan. Mendengar keributan di luar, Luna bertanya-tanya apa yang terjadi di luar sana melihat keadaan yang salah. Emily dengan cepat meyakinkannya untuk menunggu sebentar sementara dia keluar untuk memeriksa. Emily keluar dan membungkuk hormat kepada Xavier, menyapa yang mulia pangeran mahkota. Xavier bertanya dengan tidak senang di mana dia pergi. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia sedang memperkenalkan pakaian kepada pelanggan sebelumnya. Xavier mencemooh mengatakan bahwa pemandangan ini benar-benar menarik. Dia mendekat dan membisikkan di telinga Leon. Kata-katanya penuh sarkasme. Apakah binatang buta sepertimu bahkan bisa membedakan pakaian? Xavier dengan hipokrit menyarankan Leon untuk tidak memaksakan diri dan tetap di rumah serta istirahat dengan baik. Suaranya penuh ancaman, mengatakan jika dia berkeliaran lagi, lain kali mungkin bukan matanya yang terluka. Lalu dengan hipokrit mengatakan dia khawatir tentang sepupunya yang satu-satunya terluka. Leon dengan kasar mengibaskan tangannya. Dia membalas dengan tegas memberitahu Xavier untuk khawatir tentang perilakunya sendiri daripada orang lain. Pelayan Xavier berteriak marah memperingatkan Leon bahwa dia berani menunjukkan ketidakhormatan kepada pangeran mahkota. Seluruh keberadaan Leon memancarkan aura gelap menatap pelayan dengan permusuhan. Melihat pemandangan ini, tubuhnya bergetar tanpa bisa dikendalikan. Xavier menghentikan bawahannya mengatakan Leon buta dan tidak ada tandingannya.
lalu mengubah topik mengatakan ini benar-benar mengejutkan seorang yang tidak tertarik pada wanita datang ke toko pakaian. Dia menebak Leon pasti memiliki seseorang yang dia minati. Leon menjawab dengan dingin bahwa ini tidak ada hubungannya dengan Xavier. Xavier berpura-pura terluka mengatakan pasangan Leon juga akan menjadi keluarga. Luna cemas dan malu diam-diam berpikir itu tidak seperti itu. Dia kehilangan semua suasana hati untuk mencoba pakaian. Tiba-tiba Xavier mendapatkan ide jahat mengatakan dia akan memverifikasi untuk sepupunya yang buta. Luna panik apakah dia akan menarik tirai. Xavier tersenyum licik mengatakan, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi? Mungkin dia adalah seorang penggali emas yang mengejar kekayaan Duke. Detik berikutnya, dia meraih untuk menarik tirai. Luna panik. Dia sama sekali tidak bisa membiarkannya menarik tirai. Mendengar ini Leon, meraih dan tepat menangkap tangan Xavier yang hampir menarik tirai dihentikan oleh Leon. Xavier langsung panik, telapak tangannya berkeringat. Xavier mendekat dan bertanya dengan mendesak suaranya, bergetar matamu, tidak mungkin. Suara Leon dingin sarkastis mengatakan gerakan Xavier. Dia bisa merasakan segalanya dengan jelas meski tanpa mata. Xavier menggertakkan giginya meraih kerah Leon dan mengumpat pelan. Para penonton berbisik bertanya-tanya apakah keduanya sedang bertengkar. Beberapa bahkan mengenali pangeran mahkota Xavier. Seluruh tubuh Xavier bergetar. Dia tidak bisa meninggalkan bukti seperti ini. Menekan kemarahannya dia melepaskan pegangan dan menjatuhkan pembicaraan. Itu sudah cukup untuk hari ini. Lalu dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia tidak lupa untuk mengejek berkata tanpa ada orang yang peka terhadap pakaian. Dia masih berani membeli, memberitahu pemilik Emily untuk membantunya. Emily dengan bijak menjawab bahwa dengan uang tidak ada masalah. Xavier dengan murah hati berkata agar dia menghasilkan sebanyak mungkin. Xavier menjatuhkan pembicaraan. Aku akan datang lagi lain kali, dan dengan angkuh, mendorong pintu untuk pergi. Para staf dengan sibuk membungkuk dan mengucapkan selamat tinggal berharap pangeran mahkota selamat dalam perjalanan. Kereta perlahan bergerak maju, suasana di dalamnya terasa mencekam dan sunyi. Akhirnya, Luna tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. Anak pangeran mahkota itu. Bernard mengajar di permukaan, tetapi tidak bisa menahan pujian untuknya, karena mengatakannya dengan baik. Luna semakin marah saat dia berbicara menuntut. Apa yang lebih baik tentang orang itu dibandingkan Leon, kecuali lahir dari keluarga yang tepat. Bernard cepat setuju mengatakan dia jauh lebih rendah dari Duke. Hanya parasit istana. Bernard menambahkan bahwa dia bahkan tidak berani berbicara seperti orang bodoh. Luna merasa marah dan cemas. Mengutuknya karena gila dan begitu kasar terhadap orang yang terluka. Suara dalam Leon menghentikan mereka berdua, memberitahu mereka untuk tenang. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya apa yang baru saja mereka bicarakan. Keduanya buru-buru menutupi mengklaim bahwa mereka sedang membicarakan teh herbal yang baik untuk mata. Leon melihat melalui mereka bertanya dengan senyuman, apakah mereka menganggapnya bodoh. Dia menyarankan mereka untuk tidak mencemarkan nama baik Xavier demi kebaikannya. Menghina keluarga kerajaan adalah kejahatan serius dan memberitahu mereka untuk tidak menganggapnya terlalu serius. Luna protes bergumam bagaimana itu bisa masuk akal. Dia bersikeras bahwa jika dia baru saja selesai berdandan, dia pasti bisa mengalahkan pangeran mahkota. Bernard mengangguk setuju melihat ini. Luna dengan marah menuduh pelayan hanya berani bicara tetapi tidak benar-benar membantu. Tiba-tiba, hujan mulai turun lagi di luar tetesan air hujan menempel di jendela kereta. Melihat ini, Bernard menawarkan diri untuk mengambil payung. Luna akan mengikuti ketika Leon berbicara. Memberitahu Luna untuk tetap tinggal menjelaskan bahwa sejak dia terjebak dalam hujan kemarin, dia khawatir dia akan terkena flu. Bernard menjawab dengan hormat, ya yang mulia, dan berbalik untuk mengambil payung. Luna bergumam pada dirinya sendiri mengamati bahwa hujan sangat deras kemarin dan hari ini. Kereta kembali terdiam, lagi hanya suara tetesan hujan yang terdengar. Luna ragu-ragu berbicara melihat wajah Leon yang pucat dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Leon menurunkan pertahanannya bersandar di bahu Luna dan berkata pelan bahwa dia baik-baik saja. Dia bergumam, bertanya-tanya apakah itu karena hujan membuat segalanya terlalu licin. Luna tidak tahu apa yang dia coba katakan, hanya menjawab lembut ya. Leon takut didorong menjauh dan dengan keras kepala menjelaskan bahwa dia tidak bersandar padanya. Hanya saja terlalu licin karena hujan. Tiba-tiba sebuah air mata mengalir dari sudut mata Leon. Bernard datang untuk memberitahu Luna bahwa yang mulia perlu istirahat dan dia harus kembali lebih dulu. Luna memikirkan semua yang terjadi hari ini. Tidak bisa percaya bahwa itu adalah pangeran mahkota. Dia mengutuk dalam hati bahwa orang itu tampaknya mengalami kerusakan otak.
Sangat bodoh. Orang yang begitu kasar dan tidak tahu malu ternyata adalah pewaris kekaisaran. Luna tidak bisa percaya bahwa Pangeran Mahkota sebagai karakter kedua pria begitu boros. Dia menyesal tidak menarik tirai dan memukulnya. Hatinya sakit karena penghinaan terhadap Leon. Luna tiba-tiba menyadari ada yang salah. Dia menderita hari ini, dan diam-diam bersumpah untuk membantunya mendapatkan kembali penglihatannya. Dia ingat ramuan penting dan bergegas keluar untuk mencarinya, mengutuk dirinya sendiri karena gila dan melupakan ramuan itu sepenuhnya. Dia teringat sebuah kalimat dari buku bunga ini bisa membantumu, tetapi akan layu jika terkena hujan. Melihat betapa lamanya kamu bertahan, pasti ramuan itu sedang menunggumu. Luna berjalan mondar-mandir dengan cemas, khawatir ramuan itu akan layu setelah 2 hari berturut-turut hujan. Kalimat ini jelas muncul dalam novel. Dia benar-benar melupakannya. Mengingat ketidaknyamanan Leon di kereta hari ini, dia semakin panik. Luna sangat cemas hingga air mata menggenang di matanya. Namun, dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia menemukan ramuan itu sudah mulai layu. Cahaya ramuan itu perlahan memudar. Ramuan itu sudah sekarat. Luna menggigit bibirnya dan memberitahu dirinya tidak ada waktu untuk menangis. Dia mencabut ramuan itu, matanya penuh tekad. Kita harus menemukan cara. Setibanya di dapur jantung Luna berdebar kencang. Tidak ada waktu untuk menyalakan api sekarang. Dia melihat sekeliling. Kepala koki sudah pergi, dan tidak ada orang yang bisa dimintai bantuan pada jam segini. Satu-satunya ruangan dengan api terbuka adalah milik Leon. Dia tidak repot-repot mengetuk dan langsung masuk meminta maaf kepada Leon yang terkejut sambil tangannya terus bergerak. Leon memanggil nama Luna dengan lembut agak terkejut. Luna dengan cepat menjelaskan bahwa dia hanya ingin meminjam api untuk merebus ramuan. Leon sangat bingung, tidak ada waktu untuk merespons. Luna dengan cepat melemparkan ramuan ke dalam air mendidih. Dia menatap ramuan di dalam panci, hatinya cemas. Dia tidak tahu bagaimana cara merebus teh obat. Seharusnya dia mempelajarinya dengan baik. Semakin dia berpikir, semakin dia menyesali terburu-buru seperti ini. Kenapa dia harus menderita begitu banyak sebelumnya? Suara Leon menginterupsi. Pikirannya memintanya untuk memberikan penjelasan. Luna menatap ke atas dan meminta maaf dengan rasa bersalah atas interupsi kasarnya. Dia sedang membuat teh obat yang dia sebutkan sebelumnya. Tetapi, sepertinya dia telah mengacaukannya. Tetapi, Leon dengan lembut meyakinkannya bahwa dia belum meminumnya. Jadi, bagaimana dia tahu itu sudah rusak? Luna berkata dengan putus asa agar tidak meminumnya, tetapi nada Leon tegas. Dia harus meminum apa yang telah dia siapkan. Luna menjelaskan dengan putus asa bahwa dia bahkan tidak tahu metode persiapannya. Leon berpura-pura serius bertanya, apakah dia mengabaikan permintaan gurunya dan menyuruhnya untuk menuangkannya dengan cepat. Hati Luna langsung meleleh. Menatap teh obat yang hitam legam dia semakin tidak nyaman. Ini jelas tidak akan berhasil. Meminumnya akan menyebabkan masalah. Detik berikutnya, Leon mengangkat kepalanya dan meneguknya. Luna berteriak kaget. Dia panik mencoba menghentikannya. Bagaimana jika sesuatu terjadi? Tetapi Leon berkata tidak masalah. Dia akan meminum apapun yang dibawa Luna. Luna masih ingin membujuknya, tetapi Leon berkata, niatnya saja sudah cukup. Mata Luna memerah saat dia berjanji untuk mencari obat yang lebih baik. Leon menatapnya dan tertawa, pelan mengatakan bahwa dia akan menantikannya. Sementara itu, di sisi lain, sebuah gelas anggur jatuh ke lantai dengan suara keras. Pangeran Mahkota mengepalkan tinjunya mengutuk dalam hati bahwa Leon berani tersenyum begitu bahagia. Dia penuh dengan kebencian. Bahkan, dia belum merasakan kebahagiaan. Orang itu berani. Sang penyelamat kehilangan kendali atas emosinya dan menggeram. Dia pernah mencintai mata-mata itu seperti langit biru. Langit adalah tempat tertinggi di dunia ini sempurna untuk dirinya yang bangsawan. Dia tidak mengerti apa yang salah dengan itu, tetapi bagi ordel ini adalah warna yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dia menjadi cacat di mata semua orang. Dia penuh dengan keluhan hanya karena tidak berwarna merah. Sang penyelamat kehilangan kendali atas emosinya dan menggeram. Dia pernah mencintai mata-mata itu seperti langit biru. Langit adalah tempat tertinggi di dunia ini. Sempurna untuk dirinya yang bangsawan, dia tidak mengerti apa yang salah dengan itu. Tetapi bagi ordel ini adalah warna yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, dia menjadi cacat di mata semua orang. Dia penuh dengan keluhan hanya karena tidak berwarna merah. Matanya dia menjadi pangeran mahkota yang cacat. Gosip dari rakyat membuatnya semakin terpuruk. Dia jelas ingat hari ketika Leon Claremont lahir dengan mata merah. Dunianya terguncang hebat sekali lagi. Semua menteri menyarankan bahwa Lord Leon lebih cocok untuk menjadi kaisar berikutnya. Mereka sangat mendukung agar kaisar mengadopsinya sebagai anak dan memberinya nama ordel. Mereka berharap yang mulia.
Kaisar akan memahami niat mereka dan melindungi legenda kerajaan dari bayang-bayang. Xavier mendengus dengan sinis, memutuskan Kaisar berdasarkan legenda yang sudah usang. Anak Kaisar jelas adalah dia. Permaisuri juga penuh rasa bersalah tentang ini. Seandainya dia tidak melahirkannya seperti ini. Mata-mata yang terkutuk itu, pikir Xavier dengan penuh kebencian. Memikirkan hal ini, Xavier menjadi obsesif. Dia membutakan matanya dengan sia-sia. Dia menggertakkan giginya. Dia akhirnya menendangnya ke dalam lumpur dan sekarang dia ingin merangkak keluar. Binatang buta itu. Memikirkan ini, Xavier bertanya lembut kepada pelayannya, apakah Leon sekarang memiliki seorang wanita. Pelayan menjawab ya. Xavier memerintahkan agar dia menyelidiki wanita yang ada di sisi Leon. Pelayan menjawab dengan hormat. Mata pangeran mahkota itu jahat, dipenuhi rasa ingin tahu dan kebencian. Dia bertanya-tanya, seberapa lama kebahagiaan Leon bisa bertahan. Pada saat ini, Leon tiba-tiba berteriak kesakitan. Darah menetes ke atas spray. Melihatnya sangat mengejutkan, Bernard bergegas mendekat setelah mendengar dengan cepat bertanya apa yang terjadi. Leon menggeruankan melalui rasa sakit. Mataku! Luna juga panik melihat pemandangan itu. Bernard segera memerintahkan Luna untuk membawa sedatif yang tersisa. Luna merasa cemas dan panik. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya dalam keadaan sakit seperti itu. Dia cepat-cepat setuju, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Apakah itu benar-benar karena teh obat yang ada di ruangan Leon tidur nyenyak? Bernard dengan lembut menghibur Luna di samping. Dia mengatakan bahwa Duke seharusnya merasa lebih baik setelah minum sedatif. Kemudian dia memanggil Luna dengan suara rendah menyarankan agar mereka berbicara. Bernard bertanya kepada Luna untuk duduk dan bertanya lembut apakah dia takut. Luna mengangguk, dia sedikit takut. Luna bertanya kembali kepada Bernard. Dia hanya menggelengkan kepala dengan tenang, mengatakan bahwa situasi ini dulu sering terjadi. Luna terkejut, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Bernard menjelaskan bahwa itu terjadi sebelum Luna datang ke mansion. Saat itu, Yang Mulia mengalami rasa sakit yang tak tertahankan setiap kali dia mengobati matanya. Gelar binatang buta tidak lahir dalam semalam. Mereka telah mencoba setiap metode untuk menyembuhkan mata Yang Mulia. Setiap perawatan membuatnya berteriak kesakitan. Yang Mulia bahkan melukai matanya sendiri saat itu. Dia terlihat putus asa. Pada saat Luna tiba, Yang Mulia sudah menyerah pada segalanya. Luna terdiam sejenak dipenuhi rasa bersalah. Dia teringat Leon yang memberitahunya bahwa harus ada catatan teratur tentang herbal yang pernah digunakan, mengatakan bahwa dia bersedia mencoba herbal apapun yang belum pernah dia coba sebelumnya. Leon jelas tahu itu akan menyakitkan. Namun dia bersedia meminum apapun yang dia bawa. Hati Luna sakit. Dia mempercayainya dengan begitu buta. Melihat ini, Bernard menyarankan agar Luna tidak terlalu menyalahkan dirinya sendiri, lalu bertanya apa yang dia berikan kepada Yang Mulia untuk diminum. Luna menundukkan kepalanya dengan lesu, mengatakan bahwa dia sendiri tidak begitu yakin. Bernard terkejut tidak percaya bahwa dia memberikan sesuatu yang tidak dikenal sebagai obat kepada Yang Mulia. Luna buru-buru menjelaskan bahwa itu pasti obat yang belum pernah dia coba. Dia hanya tidak bisa mengingat namanya. Mendengar ini, dia marah dan cemas menuntut. Bagaimana dia bisa memberikan obat yang tidak diketahui asalnya kepada Yang Mulia? Luna dipenuhi rasa bersalah tetapi tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Bernard dengan putus asa terus bertanya dari mana obat itu berasal dan apa sumber informasinya. Luna terlihat kesulitan mengatakan bahwa dia tidak bisa mengungkapkannya. Dan bahkan jika dia melakukannya, Bernard tidak akan mengerti. Melihat ini, Bernard dengan serius mengingatkan Luna bahwa tidak memberitahu kebenaran akan membuatnya semakin dicurigai, meskipun dia tahu bahwa dia peduli. Yang Mulia lebih serius daripada siapapun, situasi saat ini tidak menguntungkan baginya. Luna dengan cepat membela diri itu sama sekali tidak seperti itu. Dia benar-benar tidak memiliki niat seperti itu. Bernard menghela napas putus asa menyerah bahwa mereka akan menilai setelah Yang Mulia bangun. Luna menundukkan kepalanya dan berkata lemah bahwa dia mengerti. Bernard memerintahkan agar Luna tidak boleh melihat Yang Mulia lagi sampai keputusan diambil. Luna hanya bisa menjawab pelan bahwa dia tahu. Menutup pintu Luna tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dirinya sendiri. Seharusnya dia memberitahu pelayan sebelum membuat obat. Dicurigai, sekarang adalah hal yang wajar. Lagi pula, banyak orang ingin membunuh Leon. Jika selalu menyakitkan seperti ini, apakah metode persiapannya salah? Dan untuk berpikir, itu menyebabkan rasa sakit sebesar itu. Sambil berjalan Luna secara kebiasaan kembali ke pintu Leon. Dia bingung apakah harus meminta maaf. Namun takut dimarahi. Yang Mulia menderita karena dirinya.
Setidaknya dia harus meminta maaf dengan benar. Luna mengetuk pelan di pintu, merasa agak bersalah kepada pelayan karena melanggar janjinya. Suara Leon datang dari dalam masuklah. Luna hanya bertanya, pelan dari ambang pintu, apakah dia merasa lebih baik. Leon bertanya, bingung mengapa dia tidak mau masuk. Luna berkata pelan bahwa dia sedang merenung. Berbicara dari ambang pintu tidak masalah. Dia segera tahu ini adalah ulah Bernard. Luna dengan cepat membela diri bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dia sebenarnya datang untuk meminta maaf padanya. Dia tidak tahu obat itu akan menyebabkan penderitaan sebesar itu. Leon berkata lembut bahwa tidak apa-apa. Dia mengira Luna akan pergi tetapi dia tetap tinggal yang membuatnya sangat bahagia. Luna bertanya bingung, mengapa Leon berpikir dia akan pergi. Nada Leon datar menjelaskan bahwa terlalu banyak orang yang telah pergi. Mata Luna tegas saat dia berjanji serius bahwa dia tidak akan pergi. Leon menjawab pelan bahwa dia juga berharap demikian. Dia juga berkata, dia pasti akan sembuh. Luna tidak bisa menahan diri untuk tidak membayangkan bahwa seandainya dia adalah protagonis, semuanya tidak akan serumit ini. Tapi Leon mengalihkan topik berjanji bahwa jika matanya pulih, dia akan menjadikannya bagian dari keluarga Ducal. Luna dengan cepat menolak. Ini adalah apa yang seharusnya dia lakukan. Dia sudah menjadi pelayan rumah Ducal. Tapi Leon tidak bermaksud sebagai pelayan. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, dia mulai batuk. Luna langsung tegang menyalahkan dirinya sendiri karena menyebabkan masalah mendesaknya untuk istirahat sebelum buru-buru mundur. Leon tertawa putus asa. Dia benar-benar berlari cepat. Meskipun menderita seperti itu, dia masih bisa tertawa. Emosi ini berbeda dari harapan. Sesuatu yang tidak pernah dia miliki sebelumnya. Leon berbisik lembut, sepertinya dia lebih bergantung pada Luna daripada yang dia bayangkan. Di rumah Earl Harlington, seorang pelayan mendekati Karina dengan hati-hati. Karina bangkit dengan mendesak dan bertanya tentang urusan yang dia percayakan. Pelayan menjawab pelan bahwa Pangeran Mahkota mengatakan dia terlalu sibuk untuk meluangkan waktu untuk menemuinya. Karina bersikeras bertanya apakah ada pesan lain yang disampaikan. Pelayan menggelengkan kepala dengan khawatir bertanya, ada apa dengan wajah Karina? Tapi seluruh tubuh Karina menjadi lemah dan dia terjatuh ke lantai. Dia tidak mengerti bagaimana Xavier bisa memperlakukannya seperti ini. Sejak malam yang mereka habiskan bersama selama 4 hari terakhir, dia tidak menghubunginya. Xavier jelas menghindarinya. Tiba-tiba dia menghibur dirinya sendiri, mengatakan untuk tidak salah paham. Yang mulia pasti benar-benar terlalu sibuk. Pelayan segera maju untuk membantunya bangkit. Mata Karina penuh tekad saat dia memberitahu pelayan untuk menyiapkan kereta untuknya. Pelayan terlihat bingung. Bertanya mengapa dia tiba-tiba membutuhkan kereta. Nada Karina tegas, dia akan pergi ke istana. Pangeran Xavier melihat laporan dan bertanya, dengan dingin apakah ini semua yang ada? Pelayan segera meminta maaf, menjelaskan bahwa rumah Ducal memiliki sedikit orang jadi, mereka tidak bisa mengirim siapapun. Menyelidiki, dan karena Duke tidak keluar sangat sulit untuk mengamati gerak-geriknya. Xavier sangat marah. Haruskah aku khawatir tentang hal-hal seperti ini sendiri? Pelayan meminta maaf berulang kali dengan ketakutan tidak berani melihat ekspresi Xavier. Xavier melemparkan laporan itu. Kamu menyebut ini penyelidikan selidiki lagi pelayan segera mematuhi. Tiba-tiba Xavier melihat Luna seorang wanita tanpa identifikasi. Dia berspekulasi dalam hati. Tanpa dokumentasi sipil, apakah dia memiliki masa lalu yang kelam? Apakah dia mantan narapidana tahanan perang atau gelandangan? Xavier mengejek bahwa Leon memiliki selera yang buruk. Dia tidak bisa tidak berspekulasi jahat tentang apa yang membuatnya lebih mirip sebagai pemanas tempat tidur untuk menggoda Leon yang tidak pernah menyentuh wanita. Sangat luar biasa. Dia seharusnya melihat seperti apa dia saat itu. Xavier tiba-tiba berubah. Pikirannya memberitahu untuk membawa Luna ke sini. Pelayan membeku bertanya dengan tidak percaya bahwa wanita itu ke sini. Mata Xavier tersenyum. Dia ingin melihat ekspresi apa yang akan ditunjukkan Leon ketika miliknya diambil. Suara ketukan dari luar pintu. Pelayan melaporkan dengan lembut kepada Yang Mulia Pangeran Mahkota. Pelayan melaporkan bahwa Nona Karina meminta audiensi dengan Yang Mulia dan sedang menunggu di luar. Xavier mengernyit bingung. Karina, dia tidak bisa mengingat siapa dia untuk sesaat. Pelayan dengan cepat mengingatkannya. Nona Karina Drapin Harlington. Dia bertanya dengan tidak sabar. Siapa dia? Aku harus menemui seseorang seperti itu. Xavier melambaikan tangannya memberitahu untuk mencari cara menolak. Pelayan segera berbalik untuk menangani. Dia melambaikan tangan dengan acuh tak acuh agar semua orang pergi. Hanya dia yang tersisa di aula.
Dia membungkuk untuk mengambil potret dari lantai dan memeriksanya dengan cermat. Wanita dalam potret itu memiliki rambut emas dan mata ungu. Xavier bergumam, dan wajah ini meskipun tidak mungkin, tetap saja, tanpa sadar, mengingatkannya pada seseorang. Sudut mulutnya melengkung. Luna benar-benar semakin menarik. Luna menemukan pelayan dan dengan cemas bertanya, apakah Leon baik-baik saja? Ekspresi pelayan serius saat dia mengatakan kondisi yang mulia. Sangat tidak biasa. Situasinya tidak baik. Luna terkejut. Apa yang tidak biasa? Suaranya bergetar. Pelayan menjelaskan bahwa sebelumnya episode biasanya berhenti setelah 1 atau 2 hari. Kali ini berbeda. Kali ini sudah berlangsung selama 6 hari berturut-turut. ini belum pernah terjadi sebelumnya. Luna dipenuhi rasa bersalah. Dia benar-benar telah merusak obatnya. Semakin dia berpikir, semakin takut dia. Bagaimana jika rasa sakitnya tidak pernah berhenti? Dia tidak bisa tidak membandingkan dalam hati. Jika Karina yang membuat obatnya, matanya pasti sudah sembuh sejak lama. Saat itu pelayan tiba-tiba mengatakan, Yang Mulia menyebutkan sesuatu yang ingin dia tanyakan padanya. Luna membeku agak terkejut. Tanya padanya. Pelayan menjelaskan Yang Mulia ingin coklat dari Caldina Cafe. Karena dia memakannya bersamanya, dia ingin meminta dia untuk membelinya. Luna segera setuju. Aku akan pergi membelinya segera. Serahkan padaku. Setelah berlari 2 langkah memikirkan sesuatu, dia berlari kembali. Dia memanggil dengan keras ke arah ruangan, meminta Leon untuk menunggu sebentar. Dia pasti akan cepat pergi, dan kembali cepat tidak akan menunda sama sekali. Selesai, dia berbalik kepada pelayan mengatakan, dia pergi, sekarang untuk membelinya. Pelayan menggerutu canggung, bahwa orang lain akan berpikir, dia memberikan perintah besar. Melihatnya pergi, dia menghela napas putus asa. Bagaimana dengan Yang Mulia yang mengirimnya pergi karena dia tidak ingin dia melihat kelemahannya? Luna memasuki kafe dan memberitahu staf, Halo, saya ingin pesan bawa pulang. Hari ini 1 coklat, terima kasih. Staf meminta maaf bahwa ada banyak pesanan. Dan meminta dia untuk menunggu sebentar. Luna mengangguk dengan pengertian dan meminta mereka untuk cepat. Di sudut seorang wanita berambut merah, terus menatap Luna. Luna khawatir Leon hampir tidak makan sepanjang minggu. Setidaknya dia masih ingin coklat ini. Terakhir kali mereka di sini bersama dia baik-baik saja. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba panik. Jika dia tidak pernah pulih, dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Apa yang akan dia lakukan saat ini? Staf menyerahkan coklat dan mengingatkannya untuk memegangnya dengan hati-hati. Luna kembali ke kenyataan dan mengambil coklatnya. Dia mengucapkan terima kasih kepada mereka. Dia berpikir seharusnya dia segera kembali. Leon pasti masih menunggu. Setelah mengucapkan selamat tinggal dengan sopan, dia berbalik untuk pergi. Dia diam-diam berharap kondisi Leon sudah membaik. Sekarang berjalan, Luna merenungkan bahwa sepertinya dia sudah lama tidak keluar. Merasakan sinar matahari dia tidak bisa menahan diri untuk memuji betapa bagusnya cuaca hari ini. Tiba-tiba seseorang menarik Luna dari belakang. Dia terkejut dan cepat-cepat berbalik untuk melihat siapa itu wanita berambut merah. Menatapnya dia berkata dengan yakin, Aku tahu itu, benar itu kamu. Luna bingung dan waspada bertanya apa yang dia bicarakan, dan siapa dia. Wanita berambut merah dengan semangat memanggilnya, Nona. Suaranya bergetar. Luna tidak bisa mempercayainya. Apa yang wanita berambut merah? Semakin bersemangat dan cepat melepas topinya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Luna sebagai Iris. Luna berkata dengan ketakutan bahwa dia tidak tahu siapa dia. Tiba-tiba hatinya terasa berat. Apakah dia tahu pemilik asli tubuh ini? Dia bertanya dengan hati-hati. Apakah kamu mengenaliku? Iris berkata sedih. Bagaimana kamu bisa melupakan aku? Luna merasa putus asa di dalam hatinya. Meskipun dia tidak tahu siapa ini, dia tidak bisa menolak seseorang yang begitu putus asa. Dia dengan lembut menyarankan Iris untuk melepaskan terlebih dahulu sebelum berbicara. Ini tidak nyaman. Tiba-tiba seseorang berbicara. Iris, apa yang kamu lakukan di sana? Keduanya melepas topi mereka, dan saat bertemu wajah Luna dengan mata mereka, keduanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka bertanya dengan tidak percaya apakah dia adalah Nona Alicia Hadenshire dari kuil besar di ibu kota. Sebuah alam suci di mana para pendeta yang dapat mendengar suara ilahi dibina. Beberapa mengatakan bahwa karena para dewa ada, mereka dapat membimbing orang ke Hadenshire melalui suara mereka. Hanya mereka yang dapat mendengar suara para dewa yang memenuhi syarat untuk menjadi pendeta Hadenshire. Seseorang tidak bisa masuk karena keinginan pribadi atau harapan orang tua. Satu-satunya cara adalah melalui bimbingan ilahi. Hadenshire sudah memiliki kandidat terdepan untuk pendeta tinggi berikutnya.
Alicia Yut satu-satunya putri Duke Yut. Dia adalah permata Haddonshire. Masuk ke Haddonshire pada usia 3 tahun, dia memikat. Banyak orang percaya selama kebaktian doa. Kecantikannya tak terlukiskan, tetapi dia tidak terkenal hanya karena penampilannya. Itu adalah kekuatan, empati yang ajaib yang benar-benar menggerakkan hati orang. Mereka yang datang karena penasaran untuk mendengar doanya, akhirnya mengaku dosa mereka, dan menjadi pengikut yang setia. Luna terengah-engah tidak percaya. Apakah dia benar-benar Alicia itu? Mereka sepertinya mengikuti. Dia karena mengenalinya, tetapi Luna merasa mereka pasti salah mengira. Dia sebagai orang lain, perasaan tidak nyaman tumbuh di hatinya. Dia buru-buru menjelaskan bahwa dia bukan Alicia, bahwa mereka pasti salah orang. Saat dia berdiri, seseorang memanggilnya. Luna dengan cemas menjelaskan bahwa dia memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan benar-benar bukan Alicia. Tetapi Iris dengan tegas menolak suaranya mantap saat dia bersikeras bahwa dia tidak mungkin salah mengenali. Seseorang bahkan mempertaruhkan kekuatan ilahi mereka, tatapan mereka tak tergoyahkan dalam keyakinan bahwa Luna adalah Alicia. Luna merasa sangat putus asa. Dengan dahi berkerut, dia berkata, ini bukan tentang taruhan mereka sama sekali. Tiba-tiba dia berpura-pura memperhatikan sesuatu yang bersinar di atas kepala mereka. Bertanya-tanya apakah itu bisa jadi semacam listrik statis yang besar. Luna menggosok matanya yang penuh keraguan bertanya-tanya apakah dia sedang melihat hal-hal aneh. Melihat kebingungan Luna, orang itu dengan lembut bertanya apakah dia benar-benar tidak ingat apa-apa. Menyaksikan ini, Iris mengepalkan tinjunya membuat keputusan diam-diam. Lalu dia berbicara dengan keyakinan memberitahunya untuk tidak khawatir. Dia pasti akan membantunya mengingat kembali ingatannya. Luna merasa gelisah, berpikir bahwa Leon masih menunggu. Ingin kembali hari ini dan berbicara lain kali. Tetapi, Iris tidak membiarkan Luna pergi mengatakan bahwa tempat Nona Alicia ada di sini. Luna semakin putus asa dan hanya bisa berbisik bahwa dia memiliki kesulitan sendiri. Pada saat itu, pintu tiba-tiba terbuka. Memecah kebuntuan warna mata dan rambut pendatang baru itu sangat mirip dengan Luna. Melihat Luna, wanita itu terkejut. Ya Tuhan, Luna melihat wanita itu, jantungnya berdebar. Orang itu terlihat persis seperti dirinya. Dalam sekejap, wanita itu berlari maju dan memeluk Luna dengan erat. Gerakannya mendesak dan lembut, dia terisak memanggil Luna, sayang terharu karena telah menemukan dirinya. Lalu dia dengan mendesak bertanya, apakah Luna merasa tidak enak badan? Bagaimana dia bisa bertahan selama ini? Dia khawatir bertanya apakah kehilangan ingatan itu nyata. Luna merasa agak bingung. Melihat keheningan Luna, suaranya bergetar saat dia bertanya apakah Luna juga tidak ingat ibunya. Tetapi Luna terus bertanya-tanya, apakah dia benar-benar Alicia yang mereka cari? Dia akhirnya menyerah. Bertanya dengan tidak percaya apakah Luna tidak bisa mengingat apa-apa sama sekali. Luna melihat wanita yang sangat mirip dengannya. Dia tidak memiliki ingatan tentang tubuh ini, tetapi dia menduga ini mungkin benar-benar keluarganya jika dia tidak bisa kembali ke dunia asalnya. Memiliki keluarga lebih baik daripada sendirian. Luna tiba-tiba teringat cokelat yang perlu dia kirim. Jika ini terus berlanjut, cokelat itu akan meleleh. Namun kerinduannya akan keluarga mengalahkan rasa bersalah ini. Dia masih ingin mengonfirmasi identitasnya terlebih dahulu sebelum kembali. Luna akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara, bertanya apakah mereka memiliki bukti bahwa dia adalah Alicia. Dia menambahkan bahwa dia juga ingin memverifikasi dan mengklarifikasi identitasnya dengan baik. Adegan berpindah ke Leon yang tiba-tiba terbatuk hebat. Wajahnya pucat dan menyeramkan, dia berjuang untuk duduk di tempat tidur menekan dahi dengan tidak nyaman. Leon menahan rasa sakit yang sangat berpikir dia belum pernah menderita sebanyak ini dari obat sebelumnya. Dosis ini terlalu kuat, dia mungkin benar-benar mati. Leon memaksa tubuhnya yang lemah untuk bertahan memanggil Bernard untuk melihat apakah dia ada. Bernard segera menjawab, dan berlari mendekat bertanya dengan khawatir apakah Leon baik-baik saja. Leon berkata lemah bahwa dia ingin minum air. Bernard menuangkan air sambil berkata bahwa dia belum pernah merasakan penderitaan seperti ini setelah minum obat sebelumnya. Tetapi Leon mengungkapkan instingnya obat ini, yang menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan mungkin adalah apa yang mereka cari. Bernard mengatakan dia berharap itu benar. Leon tiba-tiba memikirkan Luna. Melihat tidak ada respons, Leon melanjutkan bertanya, apakah Luna masih belum kembali? Bernard ragu. Gagap untuk waktu yang lama tanpa berbicara. Dia akhirnya menjawab dengan jujur bahwa Luna masih belum kembali. Mendengar ini, Leon berspekulasi bahwa Luna mungkin bersembunyi untuk menghabiskan waktu takut mendengar jeritan sakitnya. Dia segera memerintahkan Bernard untuk mengirim 2 atau 3 orang untuk menjemput Luna di kafe
dan jika dia tidak ada di sana untuk mencari di sekitar. Bernard menjawab dengan hormat. Bernard berpikir sejenak dan mengatakan dia akan merapikan ruangan. Leon mengangguk. Setelah Bernard pergi, Leon merasakan gelombang kesepian yang intens melanda dirinya. Leon melihat tempat tidur yang hangat berpikir itu seharusnya menjadi tempat untuk melarikan diri dari masalah dan beristirahat. Namun di sini dia sendirian menahan rasa sakit yang lebih buruk daripada kematian. Rasanya kontradiktif dan sepi. Leon membisikkan nama Luna, kerinduan meluap tak terkendali di dalam hatinya. Meskipun dia takut, Luna akan menyalahkan dirinya sendiri.